Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Gustiawati Sofian dari S1 Keperawatan tingkat 2B, Stikes Akbidwijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menampilkan tentang keperawatan maternitas, tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan komplikasi hipertensi. Baik, yang pertama ada pengertian hipertensi pada kehamilan. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi dalam kehamilan sebenarnya hal yang cukup umum terjadi. Sekitar 10% ibu hamil mengalami kondisi tersebut. Dengan penanganan yang baik, hipertensi tidak akan berlangsung atau membahayakan dan dapat hilang setelah kelahiran. Namun jika dibiarkan, hipertensi saat hamil bisa menyebabkan preeklamsia yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah disertai adanya protein dalam urin. Selanjutnya, seorang wanita hamil dikatakan mengalami hipertensi dalam kehamilan jika tekanan darahnya di atas 140 per 90 mmHg. Ada beberapa jenis hipertensi dalam kehamilan, antara lain kronik dengan preeklamsia, gestasional, preeklamsia, dan eklamsia. Lanjut. Tipe-tipe kondisi hipertensi selama kehamilan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hipertensi kronis, yaitu tekanan darah tinggi yang muncul sebelum kehamilan atau yang terjadi sebelum 20 minggu kehamilan. Yang kedua, preeklamsia eklamsia atau hipertensi kronis gestasional. Ini bisa menyebabkan preeklamsia, komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan tanda-tanda kerusakan pada sistem organ lain. Biasanya timbul setelah 20 minggu kehamilan. Kemudian yang ketiga, hipertensi kronis dengan superimposed preeklamsia. Kondisi ini terjadi pada wanita dengan hipertensi kronis sebelum kehamilan yang kemudian memperparah tekanan darah tinggi dan protein dalam urin atau komplikasi kehamilan lainnya. Selanjutnya ada hipertensi gestasional atau hipertensi kronis yang didefinisikan di paruh kedua kehamilan atau hipertensi yang terpicu selama hamil. Baik, selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan darah tinggi. Sebenarnya banyak ya, tapi saya mengambilnya beberapa saja. Yang pertama ada kelebihan berat badan atau obesitas. Ini bisa menyebabkan darah tinggi karena biasanya berat badan yang kelebihan itu biasanya dari makanan seperti gula, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Yang kedua, ada gaya tidak sehat atau kurang aktif. Contohnya seperti kurangnya olahraga atau di lingkungan sendiri itu seperti menanam tanaman dan sebagainya. Intinya gaya hidupnya sehat. Ketiga, merokok. Merokok tidak hanya menyebabkan tekanan darah tinggi saja, merokok juga bisa menyebabkan kanker. Kemudian minuman alkohol. Minuman alkohol itu biasanya tidak hanya membuat seseorang menjadi darah tinggi, tapi bisa menyebabkan seseorang hilangnya akal. Apalagi seseorang yang selalu mengkonsumsi alkohol, dia akan mengalami seperti kurangnya kesadaran diri.
Hati-hati juga di kehamilan pertama. Di kehamilan pertama biasanya sering terjadi hipertensi pada ibu hamil. Tapi resikonya itu dapat berkurang seiring dengan kehamilan berikutnya. Selanjutnya ada riwayat keluarga hipertensi terkait dengan kehamilan. Nah, berarti ini kalau riwayat keluarga berarti keturunannya atau misalkan nenek atau ibunya memiliki hipertensi yang bisa menurun kepada anaknya. Kalau tidak, ibu hamil tersebut mempunyai penyakit hipertensi atau darah tinggi sehingga bisa membahayakan pada ibu dan juga bayi yang akan lahir ketika melahirkan. Oke, selanjutnya patofisiologinya. Yang pertama ada teori kelainan plasenta kehamilan normal. Rahim dan plasenta mendapat aliran darah dari cabang-cabang arteri uterina dan arteri ovarika. Kedua pembuluh darah tersebut menembus miometrium berupa arteri arcuata dan memberi cabang arteri radialis. Arteri radialis menembus ke endometrium menjadi arteri basalis, memberi cabang arteri spiralis. Kehamilan normal akan terjadi invasi trofoblast ke dalam lapisan otot arteri spiralis yang menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebut sehingga menjadi dilatasi arteri spiralis. Invasi trofoblast juga memasuki jaringan sekitar arteri spiralis sehingga jaringan matriks menjadi gembur dan memudahkan arteri spiralis mengalami distensi dan dilatasi. Nah, itu teori kehamilan untuk vaskularisasi. Selanjutnya ada teori iskemia plasenta atau radikal bebas dan disfusi endotel plasenta yang mengalami iskemia dan hipoksia dan menghasilkan oksidasi yang disebut juga radikal bebas. Iskemia plasenta tersebut akan menghasilkan oksidan penting. Salah satunya adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah. Radikal hidroksil tersebut akan merusak membran sel yang mengandung banyak asam lemak, tidak jenuh, peroksida lemak. Peroksida lemak tersebut selain akan merusak membran sel, juga akan merusak nukleus dan protein sel endotel. Yang ketiga ada teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin atau HLA-G, nama lain dari human leukocyte antigen protein G. Nah, ini merupakan prakondisi untuk terjadinya invasi trofoblast ke dalam jaringan DESI2. Ke dalam jaringan DESI2 ibu. Di samping untuk menghadap sel natural killer, HLA-G tersebut akan mengalami penurunan jika trofoblast terhambat. Awal trimester kedua kehamilan, perempuan yang mempunyai kecenderungan terjadi preeklampsia terjadi mempunyai proporsi Helper sel lebih rendah bila dibanding pada normetensif. Baik, yang keempat ada teori adaptasi kardiovaskuler
atau daya refraktor terhadap bahan konstriktor akan hilang jika terjadi hipertensi dalam kehamilan dan ternyata terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan-bahan vasopresor. Artinya, daya refraktor pembuluh darah terhadap bahan vasopresor hilang hingga pembuluh darah menjadi sangat peka terhadap bahan vasopresor. Kemudian, ada teori genetik atau genotip ibu. Nah, ini lebih menentukan terjadinya hipertensi dalam kehamilan secara familial jika dibandingkan dengan genotipe janin. Telah terbukti bahwa pada ibu yang mengalami preeklamsia, 2,6% anak perempuannya akan mengalami preeklamsia pula, sedangkan hanya 8% anak menantu mengalami preeklamsia. Kemudian ada teori defisiensi gizi. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan defisiensi gizi berperan dalam terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Misalnya seorang ibu yang kurang mengkonsumsi minyak ikan, protein, dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke dalam teori defisiensi gizi. Selanjutnya, ada teori stimulus inflamasi atau berdasarkan fakta bahwa lepasnya debris tromboblast di dalam sirkulasi darah merupakan rangsangan utama terjadinya proses inflamasi. Plasenta juga akan melepaskan desrib tromboblast dalam kehamilan normal. Plasenta juga akan melepaskan desrib tromboblast dalam kehamilan normal. Sebagai sisa-sisa proses apoptosis dan nektorik tromboblast akibat reaksi stres oksidatif. Nah, bahan-bahan ini sebagai bahan asing yang kemudian merangsang timbulnya proses inflamasi. Apa sih preeklamsia itu? Ini biasanya terjadi jika darah tinggi berkembang pada atau setelah 20 minggu kehamilan dan ada protein dalam urin moms, atau jika ada tanda-tanda organ tertentu tidak bekerja dengan benar. Ini bisa menandakan kondisi serius yang disebut preeklamsia. Nah, berarti preeklamsia itu adalah darah tinggi berkembang setelah 2 minggu kehamilan, ada protein dalam urin moms, dan ada tanda-tanda tertentu bekerja dengan benar. Itu yang dinamakan preeklamsia. Nah, yang kedua, ada menghambat pertumbuhan janin, yaitu tekanan darah tinggi yang berarti bahwa bayi tidak mendapatkan oksigen, lahir prematur, atau bahkan dalam beberapa kasus tertentu meninggal dalam kandungan. Itu yang menghambat pertumbuhan janin. Selanjutnya, ada kelahiran prematur. Jika komplikasi berkembang atau sepertinya bayi tidak tumbuh dengan baik, mungkin perlu dilahirkan lebih awal. Semakin parah tekanan darah tinggi, maka semakin besar kemungkinan kelahiran prematur. Kemudian ada kelahiran sesar. Ibu hamil darah tinggi biasanya sangat beresiko melahirkan dengan operasi sesar, karena dapat menyebabkan komplikasi lain. Itu alasannya mengapa seorang ibu yang darah tinggi rata-rata sesar. Oke, kemudian abrupsio plasenta. Dalam kondisi ini, plasenta terpisah dari dinding rahim sebelum proses melahirkan. Beberapa tingkat abrupsio plasenta yang berbeda, dan pada kasus yang berat, bayi mungkin tidak mendapatkan cukup oksigen dan perlu segera dilahirkan. Namun, jika kondisi ini terjadi, plasenta akan rusak dan moms juga kemungkinan akan mengalami pendarahan yang hebat. Kedua hal ini menyebabkan nyawa moms dan si kecil. Kemudian, ada berkembangnya penyakit kardiovaskular. Nah, ini apabila moms sampai pada tahap preeklamsia yang tadi ya,
Maka mulailah waspada pada risiko terkena penyakit kardiovaskular setelah persalinan, khususnya pada kelahiran prematur. Nah, berarti jika ibu memiliki darah tinggi dan ketika tahap preeklamsia tersebut terkena preeklamsia atau khususnya yang kelahiran prematur, harus hati-hati dengan berkembangnya penyakit kardiovaskular. Selanjutnya ada pencegahan hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama ada kunjungi dokter atau bidan teratur selama masa kehamilan. Nah, kalau di bidan biasanya lebih sering terdapat buku catatan seperti itu ya, buku khusus untuk perkembangan ibu dan janin. Kemudian yang kedua, rutin mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi seperti dokter akan meresepkan obat yang paling aman pada dosis yang paling tepat. Nah, jangan beli obat sembarangan di apotek. Berarti selanjutnya ada tetap jalani hidup aktif, ikuti anjuran dokter atau bidan untuk aktivitas fisik yang aman selama kehamilan. Jadi ketika kehamilan kita tidak boleh diam saja, tapi harus ada seperti ada pergerakan dan olahraga sedikit. Kemudian konsumsi makanan yang sehat. Pilihlah makanan rendah sodium atau garam dan berlemak. Selanjutnya, mengetahui pantangan dalam kehamilan seperti hindari merokok, alkohol, obat-obatan terlarang. Selalu berkonsultasi pada dokter sebelum konsumsi obat apapun. Selanjutnya ada penanganannya. Yang pertama pengobatan antihipertensi. Yang kedua pengobatan magnesium sulfat untuk mencegah kejang pada preeklamsia dan mengontrol kejang pada eklamsia. Selanjutnya pemantauan tekanan darah. Kemudian yang keempat, pemantauan detak jantung janin, pertimbangan persalinan, dan tetap terhidrasi. Baik, ada untuk asuhan keperawatan teoritisnya. Yang pertama ada pengkajian. Di situ terdapat identitas pasien seperti nama, umur, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua ada keluhan utama, meliputi riwayat kesehatan sekarang, sedang diderita, dan yang sudah dikeluhkan. Apakah lain mengalami tanda dan gejala hipertensi atau tidak. Yang ketiga ada riwayat kesehatan sekarang, meliputi riwayat kesehatan klien. Yang perlu ditanyakan pada klien adalah bagaimana proses keluhan menyangkut hipertensi itu bisa terjadi. Tindakan apa yang telah dilakukan pasien dan keluarga untuk meringankan keluhan yang muncul akibat hipertensi. Bagaimana proses sampai bisa dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang keempat ada riwayat penyakit dahulu. Kaji apakah ada penyakit yang pernah diderita oleh klien seperti hipertermi. Hal yang perlu dikaji juga dengan tanyakan apakah klien pernah menderita penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler lainnya atau tidak. Kemudian ada riwayat penyakit keluarga. Kalau riwayat penyakit keluarga, biasanya kesehatan keluarganya. Ini untuk mencari apakah ada faktor keturunan atau tidak. Hal yang ditanyakan apakah anggota keluarga ada yang pernah menderita penyakit hipertensi sebelumnya atau tidak. Kemudian ada riwayat psikososial. Riwayat psikososial itu meliputi perasaan klien terhadap penyakitnya, bagaimana cara mengatasinya, serta bagaimana perilaku pasien terhadap tindakan yang dilakukan terhadap klien, terhadap dirinya. Terus ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu seperti berat badan, pemeriksaan rambut, pemeriksaan mata, pemeriksaan kulit, pemeriksaan
hidung, pemeriksaan telinga, pemeriksaan leher, mulut, paru-paru, jantung, abdomen, eksternitas, neurologi. Selanjutnya ada analisa data. DS itu adalah keluhan yang dialami oleh pasien. Contohnya seperti pasien mengatakan sakit kepala, pasien mengatakan pandangannya kabur, atau badannya lemas. Sedangkan DO, data objektif, yaitu yang dilihat oleh kita sebagai perawat. Seperti contohnya, kita melihat klien sedang menahan nyeri, seperti dalam mimik mukanya, atau dalam klien berkeringat banyak. Tuh. Atau klien memegang bagian yang sakit tersebut. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan sindrom hiperventilasi. Yang keduanya, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kurang suplai oksigen ke jaringan. Yang keempat, resiko cedera dengan faktor internal atau disfungsi integrasi sensori. Baik, ada intervensi keperawatan juga di sini. Ada 10 ya. Yang pertama harus memonitor vital sign, memonitor pernapasan, pengaturan posisi, oksigen terapi, peripheral sensation management atau manajemen sensasi perifer. Terus manajemen lingkungan, perawat kehamilan risiko tinggi, terapi aktivitas, pengurangan kecemasan, perawat kehamilan risiko tinggi. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi terbagi menjadi 5. Ada menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenal masalah dan kebutuhan kesehatan. Yang keduanya ada menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat. Selanjutnya, memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Kemudian, membantu keluarga menemukan cara bagaimana membuat lingkungan dan memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi keperawatan adalah suatu proses menilai diagnosa keperawatan keluarga teratasi sebagian atau timbul masalah baru. Melalui kegiatan evaluasi, perawat dapat menilai pencapaian tujuan yang diharapkan dan tujuan yang telah dicapai oleh keluarga. Contoh evaluasi, seperti tanda-tanda vitalnya mulai stabil, terus merasa lebih baik atau tidak setelah tindakan dilaksanakan. Itu yang ditanyakan langsung kepada pasien. Kemudian pertahankan pembatasan aktivitas. Jika terdapat nyeri pada pasien diharapkan untuk lebih banyak beristirahat. Seperti itu. Kemudian kaji respon pasien. Gimana sih perasaannya setelah melakukan tindakan tersebut? Kemudian instruksikan pasien untuk klien tentang teknik penghematan energi. Dan terakhir, klien memahami mengenai pola makan yang baik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.